Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman dari kelas PIKR Denim 1931041169. Di sini saya akan membawakan beberapa materi tentang perkuliahan. Langsung saja saya akan masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian motivasi. Langsung saja, definisi motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan yang mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang lebih tinggi. Di dalam buku Toha 2004-206 mengatakan bahwa perilaku manusia itu hakikatnya adalah berorientasi pada tujuan. Dengan kata lain, bahwa perilaku seseorang itu pada umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Motivasi, kadang-kadang istilah ini dipakai silih berganti dengan istilah-istilah lainnya, seperti misalnya kebutuhan, keinginan, dorongan, semangat, atau impuls, dan lain-lain hal sebagainya. Baik, selanjutnya itu teori motivasi menurut Robin 2003-208 yang mengatakan bahwa suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan, sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya ke arah setiap tujuan. Motivasi adalah konsep yang menguraikan tentang kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri setiap individu untuk memulai dan mengarahkan suatu perilaku. Konsep ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan-perbedaan dalam intensitas perilaku, di mana perilaku yang bersemangat adalah hasil dari tingkat motivasi yang kuat. Selain itu, konsep motivasi digunakan untuk menunjukkan arah perilaku. Konsep motivasi ini digunakan untuk menunjukkan arah perilaku, kemudian menurut Nirman 2547 mendefinisikan motivasi adalah sebagai keadaan di mana usaha dan kemauan keras seseorang diarahkan kepada pencapaian hasil-hasil tertentu. Adapun hasil-hasil yang dimaksud bisa berupa yang pertama yaitu produktivitas, dan yang kedua yaitu kehadiran atau perilaku kerja kreatifnya. Sedangkan menurut Adair 2007-192, motivasi adalah yang membuat orang melakukan sesuatu. Tetapi arti yang lebih penting dari kata ini adalah bahwa motivasi adalah hal yang membuat seseorang benar-benar berusaha dan mengeluarkan energi demi apa yang mereka lakukan. Definisi yang sederhana dari kata memotivasi mungkin membuat orang mengerjakan apa yang harus dikerjakan dengan rela dan dengan baik. Baik, selanjutnya yaitu bagian B, teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang cukup menarik untuk dibicarakan, yakni teori hedonisme, teori naluri, teori kebudayaan, dan teori kebutuhan. Langsung saja saya akan menjelaskan kepada teori yang pertama, yaitu teori hedonisme. Teori ini mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkan merasa gembira dan senang. Begitu pula dalam olahraga. Orang yang akan memilih aktivitas yang menarik dan menguntungkan dirinya dan mengesampingkan yang tidak menarik. Oleh sebab itu, pelatih harus mempersiapkan dan membantu setiap atlet untuk memperbesar apa yang memberi nilai tambah yang dicarinya pada saat itu, dan memperkecil apa saja yang dapat
menumbuhkan ketidaksenangan dalam aktivitas itu. Selanjutnya yang kedua yaitu teori naluri. Teori ini menghubungkan kelakuan manusia dengan macam-macam naluri, seperti naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri, dan mengembangkan jenis. Kebiasaan, tindakan, dan tingkah lakunya digerakkan oleh naluri tersebut. Untuk itu, guru dan pelatih dalam proses belajar mengajar atau latihan perlu memperhatikan naluri-naluri individu dan mendeteksi naluri yang dominan pada setiap individu. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu teori kebudayaan. Teori ini menghubungkan tingkah laku manusia berdasarkan pola kebudayaan tempat ia berada. Bertolak dari teori ini, maka para pelatih dan pembina perlu mengetahui latar belakang kehidupan dan kebudayaan setiap atlet agar kegiatan olahraga yang dilaksanakannya tidak dirasakan baru atau asing, melainkan sebagai bagian hidup dan pola kebudayaannya. Yang terakhir yaitu teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia pada hakikatnya bertujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehubungan dengan pandangan ini, maka pelatih atau pembina hendaknya dapat mendeteksi kebutuhan yang dominan setiap individu. Baik, selanjutnya bagian C, fungsi motivasi dalam olahraga. Mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik sangat menentukan atlet dalam memutuskan dirinya untuk terus berpartisipasi dalam olahraga yang digelutinya. Bagi atlet yang memiliki motivasi intrinsik adalah mereka yang melakukan aktivitas olahraga tersebut dengan sukarela, perasaan senang dan merasa puas dengan olahraga yang digelutinya. Untuk mendukung pernyataan tersebut, para ahli seperti Lepper 1973 dan Deci 1975 dalam Valeran 2003 menjelaskan bahwa motivasi intrinsik mengacu pada mengerjakan sesuatu untuk kepuasan sendiri berkaitan dengan merasa terlibatnya dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, motivasi intrinsik merujuk pada kegiatan yang dilakukan dengan penuh rasa senang dan kepuasan. Seseorang akan termotivasi secara intrinsik untuk terlihat dalam sebuah aktivitas ketika ia merasa nyaman dan ingin berkompeten. Arsil 1990. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Paleren dan Rosesau 2011 bahwa motivasi intrinsik memiliki keterkaitan dengan perasaan nyaman serta senang dalam olahraga yang merupakan faktor penting daripada performa olahraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa atlet yang memiliki motivasi intrinsik dan self-determinasi selalu memberikan investasi usaha yang lebih. Pelletier 1995, Williams dan Gill 1995, Lee 1995 menjelaskan bahwa atlet memiliki konsentrasi yang tinggi. Breyer 1995, Pelletier 2001, 2003, Sarrazin 2001 menjelaskan atlet memiliki motivasi intrinsik penampilan yang lebih baik daripada atlet yang tidak memiliki self-determinasi. Beckhams 1996. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa atlet yang memiliki motivasi intrinsik dan self-determinasi cenderung memiliki usaha yang baik, konsentrasi yang tinggi, penampilan yang lebih baik dibandingkan dengan atlet yang tidak memiliki self-determinate. Baik, selanjutnya yang kedua itu motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik sangat berbanding terbalik dengan motivasi intrinsik, yaitu ekstrinsik merupakan motivasi yang timbul karena adanya faktor yang mempengaruhi dari luar diri seorang atlet. Atlet berpartisipasi dalam aktivitas olahraga yang tidak dilandasi dengan kesenangan atau kepuasan.
melainkan keikutsertaan atlet dalam aktivitas tersebut karena adanya keinginan untuk memperoleh sesuatu seperti bonus atau karena adanya tekanan. Semakin besar motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seorang atlet tersebut, belum lagi permasalahan bonus yang kerap terjadi antara atlet dan pengurus sehingga merusak komitmen olahraga atau atlet. Untuk mendukung pernyataan tersebut, para ahli seperti Deci 1925, Ansil 1990 menjelaskan bahwa keinginan untuk melakukan sesuatu karena antisipasi dan faktor eksternal seperti uang dan trofi. Motivasi intrinsik merupakan keinginan untuk menampilkan suatu aktivitas karena adanya penghargaan dari luar dirinya. Dengan demikian, motivasi ekstrinsik akan berfungsi manakala ada rangsangan dari luar diri seseorang. Misalnya seseorang terdorong untuk berusaha atau berprestasi sebaik-baiknya disebabkan karena menariknya hadiah yang dijanjikan. Perlawatan ke luar negeri akan dipuja orang, menjadi berita di koran-koran dan TV dan ingin mendapatkan status di masyarakat. Baik, selanjutnya itu bagian D, umpan balik untuk meningkatkan motivasi. Umpan baik dalam proses latihan memegang peranan penting untuk meningkatkan kemampuan atlet. Umpan balik diartikan sebagai informasi yang diterima oleh siswa mengenai performa Ring 2002-166. Menurut Siedentop 1991, umpan balik yaitu sebagai informasi mengenai sebuah respon yang digunakan untuk memperbaiki respon berikutnya. Pendapat tersebut memiliki makna bahwa umpan balik itu memberikan reaksi dari apa yang telah dilakukan oleh seorang atlet, yang kemudian dijadikan acuan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dengan adanya umpan balik dalam proses latihan, atlet menjadi lebih semangat dan bergairah untuk berlatih karena atlet dapat mengetahui hasil dari latihannya sehingga dapat meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Terkait dengan masalah tersebut, Agun 2010 menjelaskan bahwa melalui prinsip balikan diupayakan dan dipastikan atlet akan bersungguh-sungguh menerima materi yang disampaikan dan memperoleh hasil yang baik. Perolehan hasil itu akan mendorong atlet untuk lebih giat berlatih dan berprestasi lebih baik lagi. Karena hasil terbaik yang diperoleh atlet menjadi operan konditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, bagi atlet yang memperoleh hasil jelek akan merasa cemas dan takut. Misalkan akan takut kalah dalam pertandingan, takut tidak terpilih menjadi anggota tim, dan sehingga atlet tersebut akan berlatih atau bertanding lebih giat lagi. Baik, selanjutnya, oleh karena itu pelatih mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam menerapkan prinsip umpan balik untuk mendorong atletnya untuk terus berlatih agar dapat mencapai prestasi terbaiknya. Ring 2012-166. Pemberian umpan balik yang positif akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan motivasi intrinsik dan penampilan atlet. Umpan balik positif dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi informasi sedangkan fungsi pengendalian. Rian 1982. Fungsi informasi itu memberikan informasi kepada atlet tentang kemampuannya, sedangkan fungsi pengendaliannya itu untuk mendorong atlet untuk mengendalikan perilakunya. Hal yang penting tak kala atlet seorang berada dalam laga tertentu yang menentukan supaya atlet lebih semangat dan selalu terkendali. Hasil penelitian Fisher 1978 menunjukkan bahwa ketika aspek informasi menonjol dan aspek controlling tidak terlalu menonjol, umpan balik positif meningkatkan persepsi atlet terhadap kompetisi yang memiliki efek positif terhadap motivasi intrinsik atlet tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian Rian 1999 menunjukkan bahwa ketika aspek controlling yang menonjol, maka umpan balik positif merusak motivasi intrinsik. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa aspek informasi lebih dominan dibandingkan dengan aspek pengendalian. Umpan balik positif dan akan memberikan pengaruh terhadap persepsi dan penampilan atlet yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap motivasi intrinsik.
Sedangkan jika aspek pengendalian yang dominan, umpan balik positif akan mengikis terhadap motivasi intrinsik. Baik selanjutnya itu bagian E, faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Herzberg, mengembangkan teori hierarki kebutuhan Maslow menjadi dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu dinamakan sebagai berikut. Yang pertama, faktor pemuas atau motivation factor. Faktor ini disebut dengan sphere atau intrinsic motivation, yang berarti bersumber dari dalam diri seseorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seseorang untuk berprestasi yang bersumber dari dalam diri seseorang tersebut, atau kondisi intrinsik antara lain seperti berikut. Yang bagian A itu prestasi yang diraih atau achievement, merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang, karena ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimiliki demi mencapai prestasi tinggi asalkan diberikan kesempatan. Yang kedua, bagian B, tanggung jawab atau responsibility, merupakan daya penggerak yang memotivasi sehingga bekerja hati-hati untuk bisa menghasilkan produk dan kualitas istimewa. Dan yang bagian C yaitu kepuasan kerja itu sendiri atau the work in self, merupakan kategori yang disebut teori yang persamaan kepuasan, the steady atau state theory of job satisfaction, mengungkapkan bahwa kepribadian seseorang salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan kerja. Yang kedua, faktor pemelihara atau maintenance factor. Faktor ini disebut dengan desire atau extrinsic motivation. Faktor yang ini juga disebut dengan hygiene atau faktor, merupakan faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti sumber dari luar diri seseorang, misalnya dari organisasi, tetapi itu turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan kekaryaannya. Faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk memelihara keberadaan karyawan sebagai manusia, pemeliharaan ketentraman dan kesehatan, dan juga faktor ini disebut desire atau sumber ketidakpuasan, yang didiskualifikasi ke dalam faktor intrinsik yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan kerja adalah suatu perlindungan yang diberikan organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan dirinya dalam bekerja. Bagian kedua, kondisi kerja. Kondisi kerja adalah suatu keamanan di mana karyawan mengharapkan kondisi kerja yang kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, hubungan interpersonal di antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Bagian ini merupakan kebutuhan untuk dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga terciptanya kondusif kerja yang harmonis. Baik, selanjutnya itu bagian F, strategi meningkatkan motivasi. Strategi yang dapat digunakan untuk pelatih untuk meningkatkan motivasi atlet. Brewer 2008 menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tetapkan tujuan. Goal setting merupakan prosedur untuk menetapkan tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah, sampai pada tujuan jangka panjang. Goal setting bertujuan untuk memotivasi atlet supaya lebih produktif dalam menampilkan performa. 2. Berikan penguatan atau umpan balik. Menurut teori operan conditioning, perilaku bisa mempengaruhi dan dikendalikan dengan serangkaian manipulasi kapan penguatan dan umpan balik diberikan oleh pelatih. Tatkala atlet melakukan perilaku positif maupun negatif, penguatan atau umpan balik ini bersifat umum apabila merujuk pada pergerakan umum. Umpan balik sering digunakan pelatih untuk mendorong atlet untuk terus berlatih. Kata-kata yang terucap seperti bagus, wow, hebat, atau mantap, mengagumkan adalah beberapa contoh informasi spesifik untuk meningkatkan keterampilannya. Tetapi dalam memelihara dan meningkatkan lingkungan latihan yang positif bagi atlet. Dan yang terakhir yaitu menciptakan situasi yang menyenangkan. Segala kegiatan yang dilakukan oleh atlet harus didasari dengan kesenangan.
atlet harus sering melakukan aktivitas yang rutin menjadi tanggung jawabnya. Aktivitas yang dilakukan tidak didorong oleh paksaan orang lain. Mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.